Nathan Chua on Rafael Strike, Rizky Ridho dan Hernando Ari syuting iklan. Tiba-tiba netizen ngejodohin Nathan sama Aureli. Ada kejutan baru di skuad timnas dari Erick Thohir dan Sintayong di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Beginilah ungkapan bangga Kelvin Verdong dengan supporter timnas Indonesia usai laga debutnya di SUGBK melawan Filipina. Pesona Nathan Chua on tak terbantahkan. Siapapun melihat pasti akan tertarik. Tak heran jika Mas Tejo ini punya fans ciwi-ciwi paling banyak di antara pemain-pemain keturunan lainnya seperti Rafael Strike, Justin Hubner, Ivar Jenner, J.Itses, dan lain-lain. Lihat saja aksi ciwi-ciwi mengejar Nathan sampai ke hotel demi bisa selfie dan minta tanda tangan sang pemain. Saking nekatnya fans-fans ini sampai harus main kejar-kejaran sama Nathan. Mungkin dalam hatinya Nathan bilang gini, sungguh ketampanan ini benar-benar menyiksaku. Sabar ya Nathan, begitulah resikonya jadi orang ganteng. Kenekatan fans mungkin dipicu gemes kali ya. Habisnya Nathan bikin penasaran. Punya IG jarang update dan posting. IG eksklusifnya pun sepi postingan. Namun tumben-tumbennya nih sebelum balik ke Belanda, Nathan memposting hadiah-hadiah yang baru diterimanya dari fans. Ada foto-foto, lukisan, baju, topi, aksesoris, semuanya sudah dilipat ditata dengan rapi. Nathan menambahkan juga ucapan terima kasih dan apresiasi atas hadiah-hadiah dari fans. Baru-baru ini Nathan bersama Rafael Strike, Hernando Ari, dan Rizky Ridho ditemani oleh artis sinetron FTV dan model Aureli di lapangan bola mengenakan kostum biru-biru. Rupanya mereka berlima lagi syuting iklan produk minuman mineral. Viti-vitinya FYP loh. Seketika banyak fans jodoh-jodohin Nathan dan Aureli yang terlihat saling tatap-tatapan dan ngobrol asik di depan kamera. Udah saling follow-followan Nathan sama Aureli, cocok mereka, serasi. Kalau sama Aureli aku rela deh ngelepasin Nathan. Begitulah beberapa komentar netizen di kolom komentar. Namun beberapa netizen memberikan komentar bila Aureli sudah memiliki kekasih seorang dokter. Alah Mbak Aureli, selagi janur kuning belum melengkung, Nathan masih milik bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri sinyal untuk menarik pemain usia under 20 ke timnas senior Indonesia. Usai pasti melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir dan Sintayong langsung mengadakan pertemuan membahas persiapan Indonesia menghadapi round 3. Hal ini terlihat dari postingan feed Instagram Erick Thohir. Saya bertemu dengan Coach Sintayong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan awal untuk menghadapi round 3 harus benar-benar matang karena lawan Indonesia adalah negara-negara kuat yang kesemuanya punya 2 digit angka di urutan FIFA seperti Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Irak, Uzbekistan, Jordania, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Rencana Erick Thohir dan PSSI untuk menambah lapis 2 atau 2 kali 11 pemain juga telah disampaikan oleh Ketua PSSI itu di hadapan media. Banyak yang telah dievaluasi oleh STY, termasuk kurang tajamnya lini depan yang akan memberikan finishing menjanjikan melawan tim-tim berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. STY pun tidak bisa memberikan penilaian baik untuk lini depan timnas pada saat ini. Marcelino Ferdinand dan Rafael Strike harus punya rekan sebagai saingan di lini depan. Menteri BUMN itu menginginkan 2 starting line up dengan kekuatan seimbang. Sekarang masih ada 18, masih butuh sekitar 4 pemain lagi.
Dikutip dari kabar Timnas, Erick Thohir menambahkan, saya ingin memastikan Timnas U20 juga menjadi pelapis karena pemain U20 ini ada 2-3 pemain yang ke depan bisa kita bina. Kira-kira siapa nih pemain U20 yang layak bergabung memperkuat Timnas senior? Apakah Maurice Mohinoke, John Stephens, Dion Max, Saint Evil, atau Tim Yevens? Kelima pemain U20 tadi sudah bermain mewakili Indonesia di turnamen Tournoi Maurice Revello di Paris. Menarik untuk dinantikan ya siapa-siapa pemain baru yang akan memperkuat Timnas di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Masih seputar Kelvin Verdong lagi. Awal gabung di Timnas Indonesia, Kelvin tak sekalipun memposting tentang Indonesia ataupun rekan-rekannya di Timnas, baik saat latihan ataupun momen bareng anak-anak Timnas lainnya. Pernah sekali, itu pun yang posting adalah klubnya NEC Nijmegen. First training session for Indonesia dengan hashtag Kita Garuda pada tanggal 2 Juni jelang laga Indonesia versus Irak. Meskipun memang waktu itu Kelvin Verdong belum bisa diturunkan karena masih dalam proses pengurusan dokumen dan lain-lainnya. Pemain yang semula dikira pendiam ini tak butuh waktu lama untuk berbaur dengan rekan-rekannya di Timnas. Hal itu tak lepas dari penerimaan dan sambutan hangat bukan hanya dari rekan-rekannya di Timnas tetapi juga keseluruhan tim ofisial Timnas Indonesia, STY, PSSI, dan seluruh rakyat Indonesia yang menyambut Kelvin Verdong dengan begitu hangat. Sang pemain bek sayap kiri ini pun mengakui hal tersebut dan memberikan apresiasi yang besar atas sambutan hangat dari seluruh rakyat Indonesia. Usai menang di laga pamungkas round 2 Indonesia versus Filipina di mana Indonesia menang 2-0, kepercayaan diri pria 27 tahun ini bertambah. Hal ini nampak dalam wawancara Kelvin Verdong dengan beberapa media. Untuk pertama kalinya Kelvin memposting tentang Timnas Indonesia di feed Instagram pribadinya. Di video itu nampak Kelvin yang sedang berada di SUGBK pada laga melawan Filipina. Kelvin menuliskan caption, "An honor to represent Indonesia, unforgettable moments that I will always cherish. Thank you for the warm welcome fans. Kalian membuat saya bangga. Hashtag Kita Garuda, hashtag Timnas Mandiri Indonesia." Postingan itu pun cukup mengharukan untuk seseorang yang baru menginjakan kakinya kembali ke tanah air namun mulai menunjukkan nasionalisme dan kebanggaan dengan bumi pertiwi dan Garuda di dada. Sampai dengan berita ini diturunkan, postingan itu sudah disukai lebih dari 469.000 dan mendapatkan tanggapan positif dari rekan-rekan Timnas lainnya seperti JS Orat Mangun, Rizky Ridho, bahkan Martin Paes pun ikut meninggalkan komentarnya. Pemain yang disebut-sebut sebagai Jordi Alba dan Dani Carvajalnya Indonesia ini semula mempunyai followers di bawah 100.000. Hingga sejauh ini followersnya melonjak menjadi 665.000 dan terus akan bertambah. Wah, ini sih the power of netizen. Semoga dukungan-dukungan dari netizen dan seluruh supporter Indonesia membuat Kelvin merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Sampai ketemu di bulan September nanti, Kelvin Verdong.